Alat bantu yang mana yang paling efektif untuk seorang anak ADHD? Alat bantu visual berupa checklist atau to-do list yang bisa anak lihat selama belajar itu juga sangat membantu anak ADHD untuk bisa kembali fokus dan menyelesaikan tugasnya kalau di tengah dia teralih. Juga bisa membantu dia fokus menyelesaikan tanpa ada yang terlewat. Jadi ketelitiannya meningkat. Jadi saat di tengah-tengah mengerjakan, misalnya si anak ADHD ini teralih, ya checklist ini akan membuat dia teringat, oh iya, saya harus kembali dan menyelesaikan tugas saya nih. Tadi udah sampai mana ya? Oh, sampai nomor urut 3. Sekarang berarti yang keempat. Nah, checklist atau panduan tertulis ini diletakkan harus cukup dekat dan bisa terlihat oleh anak selama anak bekerja ya. Tujuannya kita adalah kita mau bantu dia untuk terbiasa self-reminding, mengingatkan dirinya sendiri lewat alat bantu visual. Dia terbiasa melihat panduan, terbiasa mengingatkan dirinya untuk menyelesaikan tugasnya sesuai panduan checklist atau to-do list tadi. Pada anak-anak yang lebih kecil dan belum lancar untuk baca, checklist atau panduannya ini bisa berupa gambar sederhana, jadi urutan gambar sederhana. Nah, kebiasaan bekerja menggunakan checklist atau pakai petunjuk tertulis ini sangat berguna sebagai panduan bagi anak ADHD. Manfaatnya ini sangat baik sampai mereka dewasa nantinya. Kenapa? Karena anak ADHD kan memang punya masalah dengan keteraturan. Mereka tuh biasanya kesulitan bekerja secara rapi dan teratur, juga sering membuat kesalahan karena ceroboh atau nggak teliti. Nah, anak ADHD yang sejak kecil terbiasa dengan checklist atau panduan, ketika dewasa dia jadi mampu untuk terbiasa menyusun panduan untuk diri mereka sendiri, baik panduannya nanti tertulis atau panduannya sudah otomatis ada di pikirannya mereka. Sehingga ini akan bisa mengurangi frekuensi mereka membuat kecerobohan atau kelalaian karena di tengah-tengah bekerja mereka hilang fokus atau mereka nggak teliti. Jadi kebiasaan pakai checklist ini sangat-sangat bagus untuk dilatih untuk anak ADHD karena ini alat bantu yang bisa dipakai sampai mereka dewasa. Ya, nah selain checklist, alat bantu lain yang bisa digunakan adalah alat peraga. Misalnya belajar matematika, penjumlahan. Kita gunakan stick-stick yang bisa dipakai, atau tadi mainan mobil-mobilan yang dia suka kita bisa pakai untuk penjumlahan gitu ya. Atau pakai alat bantu berupa gambar-gambar juga bisa, sehingga acara belajarnya itu jadi nggak monoton, menarik gitu ya. Pada anak usia SD ke atas, alat bantu berupa mind map itu biasanya sangat bermanfaat. Jadi ketika anak-anak ADHD terbiasa